Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang bulir ada 100. 1 jadi 7, jadi 100, jadi 700. Apakah hanya itu? Lihat ujung ayat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sekarang kita bernaung di atas atap yang kokoh, tapi sampai masanya nanti tidak ada. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Tempat bernaung kita adalah sedekah. Siapa yang bersedekah 50 juta, maka naungannya tebal seperti flyover. 50 juta. Kalau 5 juta, ya triplek. Kalau 5.000, kertas koran. Oleh sebab itu maka tidak cukup hanya zikir, bersedekah, undang rezeki dengan sedekah. Masya Allah, sangat jelas sekali. Baik, penjelasan Ustadz Abdul Somad jelas sekali dengan hadis-hadisnya. Pertanyaan saya singkat sekali, Ustadz mondok di mana sih Ustadz? Saya pernah di pesantren cuma setahun. Habis itu keluar karena ngantri ngambil nasinya azan maghrib, dapatnya azan isya. Maka saya tidak pernah ceramah di pesantren karena saya nggak pede ceramah di pesantren. Ini karena diundang oleh Ustadz Arifin Ilham. Saya nggak pernah mondok di pesantren. Ustadz Abdul Somad, jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ke-7 namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya. Namanya siapa? Menggantikan kakaknya. Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan kakaknya. Siapa namanya? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan kakaknya. Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan kakaknya. Itulah dia Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya. Saud bin Abdul Aziz menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. Revolusi 1924, mazhab Hambali. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Ulama besar, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikir pagi petang yang ditulis dalam kitabnya Hasan Al-Banna, apakah ada dasar dalilnya? Seorang ulama menyusun dari hadis-hadis Nabi, lalu dia susun sendiri, dinisbatkan ke nama dia. Begitu kata Syekh Muwaffaq ketika saya tanya tentang tarekat. Syekh, kenapa Syaziliyah membuat zikir ini? Karena Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, lalu dia melihat ini yang sesuai zikir untuk murid saya, maka dia susunlah kumpulan zikir-zikir berdasarkan Quran dan Sunnah, maka disebut dengan tarekat Syaziliyah. Lalu datang kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dia susun zikir-zikir, maka disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan Ustadz Arifin Ilham menyusun zikir-zikir, maka akan muncul kumpulan zikir-zikir Arifiniyah. Belum ada kumpulan. Maka datanglah Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia susun dari hadis-hadis, maka lihatlah zikirnya di atas, ada footnote di bawah. Dan ulama Saudi Arabia pun melakukan itu, zikir hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasai. Dan mereka mengambil dari kitab-kitab hadis, sama seperti yang disusun Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Bagaimanakah hukum berzikir dengan menggunakan tasbih? Berzikir menggunakan tasbih bid'ah, karena tidak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
Setiap yang dolalah adalah neraka jahanam. Inilah pokok pangkal permusuhan antara umat. Padahal Abu Hurairah sebelum tidur malam beliau berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali. Tali disimpul 2000 untuk apa? Sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tali simpul? Karena waktu itu belum ada alat untuk membuat seperti melobangi ini. Maka aslinya ini adalah alat menghitung saja. Lalu yang membid'ahkan tasbih ini siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apakah sepakat semua Arab Saudi ulamanya membid'ahkan tasbih? Tidak. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan tasbih tidak bid'ah. Ulama karismatik Saudi Arabia Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tasbih tidak bid'ah, karena ia sebagai alat menghitung saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz Abdul Somad, ini pertanyaan yang juga sangat populer sekali. Bagaimanakah dengan zikir sambil menggeleng-gelengkan kepala? Subhanallah, la ilaha illallah, seperti tadi. Ada namanya wujdan. Wujdan zauk, rasa. Orang ketika sudah sampai pada rasa, ketika dia berselawat, lalu dia pejamkan mata, lalu tanpa terasa badannya. Apakah pernah dilakukan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pohon yang ditiup angin, tapi bukan sengaja menggoyang-goyangkan. Allah, subhanallah. Sama ketika diajak Ustaz Arifin bersalawat, diajak berzikir, subhanallah, lalu orang larut. Adapun yang sengaja, maka dalam beberapa tarekat seperti dia tarik dari la ilaha illallah, lalu dia pukulkan palu yang besar ke jantungnya untuk mengusir darah hitam supaya bersih, menghilangkan. Tapi itu mesti dia pelajari kepada guru, karena metode itu kalau dibuat sendiri, malla syaikhalahu, siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Maka kita yang berzikir biasa, maka kita berzikir normal saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, itu kepala Ustaz kok bergoyang? Ya saya bernapas. Allah. Ambil nafas itu ya Ustaz. Benar juga. Baik, bagaimanakah pada saat kita berzikir agar selalu berpusat kepada Allah? Karena seringkali ketika kita berzikir, pikiran kita kemana-mana. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus, sikap mengagungkan Allah. Mulut menyebut Allah, afdalu zikri la ilaha illallah. Lalu bagaimana zikir tunggal yang disebut Ustaz Arifin Ilham? Allah, Allah, Allah. Dalam Quran disebut alladzina yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah. Dia sebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Allah, 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 Allah. Mulut menyebut, hati tidak ingat, lalai. Mulut menyebut, hati lalai, tak diterima Allah, maka hati tetap ingat. Yang bagian mana? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang di mana letak qulub? Jantung sebelah kiri, 2 jari di bawah. Disitulah mengingat. Mulut menyebut, hati jantung mengingat, otak fokus pikiran, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berdoa bersama-sama setelah imam melaksanakan sholat fardu, adakah tuntunannya? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayadu'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Sekelompok orang berkumpul, berdoa satu orang, yang lain mengaminkan, maka Allah kabulkan doa mereka. Hanya saja yang berdoa itu doanya jelas. Seperti doa Ustaz Arifin Ilham kan selalu jelas. Karena kadang ada imam ini berdoa ujungnya aja, amin, amin. Apa? Baik, Ustadz Abdul Somad, ini menarik sekali pertanyaannya. Adakah zikir yang mampu meleburkan kesyirikan? Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal, Ya Jibti, Ya Taghut, Ya Naham. Dulu orang kafir kalau pergi menyembah berhala, apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Allah.
Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Mereka tahu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah yang lain. Maka ketika dia berkata la ilaha, apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar sembahan kecuali Allah. Berani masuk Islam, berani mengatakan la ilaha, say no, katakan tidak pada yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, barangkali yang pertanyaan terakhir untuk Ustadz Abdul Somad. Saya pernah mendengar bahwa seluruh jagat raya ini berzikir kepada Allah. Bagaimana dengan benda-benda mati seperti batu, meteor, dan sejenisnya? Ketika kita mendengar suara petir menggelegar, apa yang kita katakan? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah yang petir menggelegar pun juga bertasbih kepada Allah. Lalu kemudian inna aradnal amanata 'ala samawat, kami tawarkan amanah ini kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada bukit-bukit, fa asfaqna ayyahmilnaha, mereka tak mau menerimanya. Apa maknanya? Dia hidup dan bertasbih mengagungkan Allah. Pelepah korma dicabut Nabi, ditusukkan ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani, ini dua orang sedang diazab. Lalu kemudian pelepah korma ini bertasbih, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma pun bertasbih, tapi jangan terlalu berharap kepada tasbih pelepah korma lalu ketika meninggal nanam pohon korma di atas makam.